Itu ketika iblis dia bilang kepada Allah Ta'ala, wa izzatik wa jalalik, ya Allah demi keagunganmu saya sumpah saya bakal mengganggu, menyesatkan hambamu selama arwah mereka masih ada di dalam badan. Itu iblis sampai sumpah, dia sumpah iblis, saya bakal menyesatkan hambamu selama arwah mereka di dalam jasad. Selama mereka hidup saya bakal sesatkan mereka selama mereka hidup. Maka Allah Ta'ala bilang, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku akan senantiasa mengampunin mereka selama mereka minta ampun kepada saya. Selama mereka minta ampun, saya ampunin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bukain buat kita pintu buat kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai ini pintu dengan sebaik-baiknya. Terus satu lagi, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di malam Jumat dan di hari Jumat. Itu yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada satu orang nanya ke Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, pertanyaannya nyeleneh, emang orangnya kurang ajar sih. Tahu nanyanya apa? Allah lagi ngapain sekarang? Allah lagi ngapain? Kurang ajar gak nih nanya begitu? Ente suka gak terima SMS gitu atau pesan, Beb, lagi ngapain? Sebel gak ditanya gitu? Lagi ngapain? Nah ini ada orang nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Maka dijawab oleh beliau kepada orang tersebut. Kebetulan nih orang nggak demen sholawat, nggak demen maulid, nggak demen tahlilan. Dia jawab oleh Sayyid Muhammad, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Iya, lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak gak yang salawat kepadaku satu kali, kata Rasul, Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Satu salawat, kata ulama al-muhaqqiqun, mereka bilang satu salawat dari Allah buat hambanya cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Ente sekarang dapat 1 bintang jasa dari presiden, waduh, ente pajang, wow 100 tahun lalu saya dapat bintang jasa 100. Berapa kali? Sekali. Kita sekarang dapat 10 salawat. Dengan 1 salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibalas 10 kali salawat dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Bagaimana kalau kita perbanyak salawat kepada Rasulullah? Itu orang yang paling dekat dengan saya besok hari kiamat, orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang salawat kepada Rasulullah 10 kali diangkat 10 derajat. Kemudian juga ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 khatiat, 10 kesalahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad hari kiamat itu adalah yang paling banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada satu lagi nih, Nabi ngajarin kita salawat. Nabi bilang, man qal, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba indaka yawmal qiyamah wajabat lahu syafaati. Yang membaca salawat ini, ya Allah salawat atas Nabi Muhammad dan tempatkan kepada Rasulullah kedudukan yang dekat di sisimu besok hari kiamat. Yang baca ini salawat, Nabi bilang wajabat lahu syafaati, ini orang pasti wajib dapat syafaat dari saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang baca jazallahu anna Muhammad dan ma huwa ahluh, semoga Allah memberikan balasan kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya balasan yang patut dan layak baginya. Maka tahu pahalanya kayak bagaimana? Dia dapat pahala yang sukar untuk ditulis oleh 70 malaikat. 70.000 malaikat nyatetin pahala dia kewalahan. Sampai capek tuh malaikat nulisin pahala orang yang ngucap doa ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi gimana? Kesian nggak sama malaikat? Biarin, kita bikin capek nih dia malam ini. Kalau kita baca, anda baca, ente baca, semuanya baca, tiap hari kita baca insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-mag'ada
المقربة عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقربة عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقربة عندك يوم القيامة. Nabi bilang yang baca salawat ini wajib pasti dapat syafaat saya besok di hari kiamat. Ya Rabb, qabul insyaallah. Terus yang jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Ini yang baca kalimat ini dia telah membuat letih 70.000 pencatat, 70 malaikat yang tukang catatin pahala selama 1000 hari. 1000 hari, bukan nih hari doang capeknya, 1000 hari dia capek, 70 malaikat. Masya Allah. Sallu alaiya haitsuma kuntum. Salawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, sebab salawat kalian sampai kepada saya, kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian berada. Kita di Ciledug nyampe ke Nabi Muhammad, Nabi di Madinah, kita di Ciledug nggak boleh umrah lagi, ditutup lagi, nggak boleh ziarah lagi. Waduh ya, terus kita kalau lagi musim penyakit gini ngerujuknya kemana, larinya kemana? Ke Ka'bah nggak boleh, ke Nabi nggak boleh, terus kemana? Begitu ya, ke organisasi, ke WHO, kemana kita merujuk? Ke Nabi nggak bisa, ke Ka'bah nggak bisa. Yaudah, nah ini salawatlah kepada Rasulullah dimanapun kalian berada, salawat kalian sampai kepada saya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Warada, diriwayatkan Allah tuh memiliki malaikat-malaikat. Malaikat itu tugasnya sayyahin, patroli di muka bumi. Ngapain dia patroli di muka bumi? Nyari orang yang sholawat. Kalau ada orang yang sholawat, didata, dicatat, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sampai, ya Rasulullah, fulan bin fulan sholawat kepada engkau, sirah sholawatnya, bunyi sholawatnya kayak begini. Fulan bin fulan sholawat, bunyi sholawatnya kayak begini. Itu dia. Tadi ini kita sholawat, nyampe kepada Nabi Muhammad. Oh iya, tapi ini malam Jumat sama hari Jumat khusus, beda. Malaikatnya libur. Nah, habis bagaimana? Malaikatnya libur, nggak disampaikan, bukan nggak disampaikan, Nabi dengar langsung suara kita. Nabi dengar langsung suara orang yang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad, didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, suara kita dikenali nama Nabi Muhammad. Ya, suara dia lagi, serak-serak basah. Suara dia lagi, dia lagi. Alhamdulillah dikenalin suara kita. Besok kita kalau dikepepet hari kiamat, manggil ya Rasulullah. Nah ini suara anda kenal nih. Suara anda kenal yang biasa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan juga di dalam hadis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap orang yang ngasih salam kepada Nabi dan salawat kepada Rasulullah, orang yang ngasih salam kepada Nabi, maka Allah Ta'ala kembalikan ruhnya Nabi ke dalam jasadnya khusus untuk menjawab salam orang tersebut. Hingga Nabi menjawab orang tersebut, menjawab salamnya orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat betul kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat 1431 tahun yang lalu. 1400, sebab Nabi wafatnya 11 Hijriah. 10 tahun setelah hijrahnya beliau, 11 Hijriah. Begitu. Di tahun ke-11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1431 tahun yang lalu. Hubungan kita sama Nabi makin tahun bukan makin lemah, makin kuat insya Allah. Terhubung, terkoneksi. Bayangin suara kita didengar langsung oleh Rasulullah. Oh, kita dijanjikan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi malam Jumat.
dan di hari Jumat, dan tiap saat, tiap waktu banyakin salawat dan salam kepada Rasulullah. Cuma kalau salawat kepada Nabi jangan cuma salawat doang, pakai salam juga kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim, sholli wa sallim. Sama satu lagi, kan kita suka salawatan, baca maulid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kalau depannya sholli, belakangnya salim. Kalau depannya sallallahu, belakangnya salam. Jangan depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholli, belakangnya salah dong tuh namanya. Jangan salam. Kalau depannya sholli, belakangnya salim. Depannya sholla, belakangnya salam. Jangan keliru. Jangan keliru. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus juga, ada lagi, mumpung bab solawat, banyak ijazah solawat. Ada Al-Imam Al-Jazuli, ulama besar, pecinta Nabi Muhammad SAW. Dia yang nulis kitab Dalailul Khairat, banyak menulis sirah salawat kepada Nabi Muhammad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu dia bikin tuh sirah salawat, tiap hari salawat kepada Nabi Muhammad. Itu awal mula penulisan kitab tersebut. Dia sama teman-temannya lagi dalam satu perjalanan, tahu-tahu kehabisan air, mau sholat, mau wudhu, mau minum, nggak ada air, ada sumur. Maka mereka mau ngambil air, dilihat dasar sumur ada air, tapi dalam, tapi nggak ada tali dan tidak ada ember, nggak ada timba. Bingung, akhirnya cuma ngeliatin aja. Kita sekarang mau sholat, air ada, begitu. Tapi nggak punya wudhu, mau tayamum, air depan mata. Bingung, bagaimana? Nggak lama, tahu-tahu ada anak kecil perempuan sebelah mereka, tanya, ngapain nanti orang di sini? Muterin sumur. Bilang, kamu dari mana? Saya dari kampung, berapa kilo dari sini, lagi main-main sini, lagi ngangon kambing, namanya deket sini. Nah, begitu. Kami di sini mau ngambil apa namanya air, ya ambil aja. Kita biasanya ngambil air nggak ada masalah. Bilang, tapi kita nggak punya timba, nggak punya tali. Bilang, saya juga biasanya nggak pakai timba, nggak pakai tali. Lo bagaimana cara kalian? Sumur dalam 10 meter ngambil airnya bagaimana? Nggak pakai timba, nggak pakai tali. Ya, masa nggak bisa? Gini, ya, tuh anak komat kamit, ya, tahu-tahu dia ngeludah di sumur, ya, tahu-tahu air sumur meluap, naik ke atas sampai ngeluap. Tuh airnya, kalian ambil, kata anak kecil. Dia ambil sama mereka. Itu Imam Jazuli bingung, kok bisa? Kenapa kamu bisa? Oh iya, saya diajarin, pokoknya tiap hari diajarin sama keluarga saya, tiap hari mesti sholawat sehari 10.000 kali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, untung zaman dulu nggak ada corona, kalau nggak ada yang mau ngambil, diludahin sumurnya. Kausan dia deh kalau ada begitu. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah afiah, sehat, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Terus juga siapa Al-Habib bin Qutban ada, yang tiap hari dia baca Dalailul Khairat 3 kali atau 4 kali. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Sampai satu kali dia dapat sirah salawatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang sirah salawat apa itu? Al-Jauharil Insani. Al-Jauharil Insani. Habib Ali itu juga ada bikin ngumpulin salawat kayak salawatnya Imam Al-Jazuli. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu disadur dibikin oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid kesayangan beliau. Nah, itu di hari Jumat yang paling akhir itu ada salawat Jauharul Insani, ringkas, pendek, itu salawat. Itu begitu dia temukan salawat ini, udah wirid dia yang berjam-jam baca Dalailul Khairat digantikan dengan ini, diperbanyak dengan wirid-wirid yang lain. Kenapa? Ini udah mencakup segala-galanya. Masya Allah, sirah salawat yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus juga kakek kami Al-Jadal, Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ada sirah salawatnya beliau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar, min ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zulam, Abil Qasim Sayyidil Kaunain Abil Qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiul Haramain mahbubun 'inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain, ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus baca salat Allahumma salli wa sallim
sallim alaihi wa ala alihi. Ya, sebanyak 7 kali Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi sebanyak 7 kali. Itu diajarkan. Begitu. Kemudian juga Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan, selain beliau mengijazahkan ini, beliau juga pernah mimpi Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Orang mimpi bebas, ente jangan komplain sama mimpinya orang. Ya, kan yang mimpi bukan ente. Ya, orang mau mimpi pergi terbang ke planet Pluto juga ente gak usah ingkar. Ya, begitu, orang mimpi bebas. Ada Al-Jadd Al-Habib Salim mimpi Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dipesenin ijazah fi da'wah ilallah. Kemudian juga suruh perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Bilang, ajarin aneh gimana salawat sama Nabi itu kayak gimana. Diajarin. Maka dibilang, gul apa? Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takun likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli sugmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dia. Ada diijazahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mimpinya. Mana Jiddi Salim, beliau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sirah salawat kepada Nabi Muhammad. Mau itu terinspirasi dari Imam Ali bin Abi Thalib atau ngarang sendiri, lu baca aja. Orang nggak punya hak buat ngingkar urusan beginian. Begitu. Apalagi dapat bisyarah dalam mimpi beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sugmin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli sugmin shifaa'a wa likulli da'in dawa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yataqabbal insyaallah. Kharaju. Naam, marhaba. Ala kulli hal, ya, ini kita baca salawat sebisa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat kepada Nabi yang terakhir, jangan salawat buntung. Tahu salawat buntung? Salawat kepada Nabi Muhammad tapi enggak salawat kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi pernah ditanya, ya Allah, ya Rasulullah, kan kita disuruh salawat sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaif nusalli alaik? Gad arafna kaifa nusallimu alaik. Kita udah tahu cara ngasih salam kepada engkau. Nah, cara salawat kepada Nabi kayak bagaimana? Maka Nabi ajarkan dalam sighah yang beragam. Di Bukhari dan juga beberapa riwayat yang lain, itu sighah Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Nabi ngajarin, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Begitu. Nabi yang mengajarkan sedemikian rupa. Dalam sighah yang lain, dalam riwayat yang lain, lebih lengkap lagi dijelaskan oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabi
Nabi ngajarin kita salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan para istri Nabi Muhammad dan zurriyah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita salawat cuma kepada Nabi terus yang keluarga minggir, nggak usah kita baca. Itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i, itu mazhab yang gadim, mazhab gadim. Orang kalau solawat kepada Nabi cuma kagak solawat kepada keluarganya Nabi, solatnya nggak sah. Syafi'i itu ada mazhabnya beliau tuh, beliau punya pendapat dua. Ada pendapat beliau sebelum beliau hijrah ke Mesir. Ada pendapat fatwa beliau setelah beliau hijrah ke Mesir. Kalau yang sebelum hijrah ke Mesir itu disebutnya mazhab gadim, pendapat beliau yang lama. Itu ada juga mazhab yang jadid, pendapat yang baru. Itu dari mazhab yang gadim semuanya udah direvisi dengan mazhab yang baru, kecuali ada sekitar 18 permasalahan dari mazhab yang gadim itu tetap menjadi mu'tamad daripada mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu dalam mazhab gadim. Dalam mazhab yang gadim, orang kalau dalam sholat, rukun sholat, di antara rukun sholat itu sholawat kepada Nabi Muhammad di rakaat yang terakhir. Itu rukun sholat, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak sholawat, sholatnya nggak sah. Itu sekarang juga begitu. Tapi juga bukan itu doang. Dalam mazhab beliau yang dulu bukan cuma salawat kepada Nabi, tapi kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kalau dia nggak salawat kepada keluarganya Nabi, maka salatnya kagak sah. Itu dalam mazhab yang dulu. Kemudian direvisi, salatnya tetap sah kata Imam Syafi'i, akan tetapi disunnahkan dan dianjurkan itu salatnya cacat. Salatnya cacat, sah tapi cacat. Habis bagaimana? Dianjurkan untuk sujud sahwi. Di antara sebab-sebab sujud sahwi itu kalau dia tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi waktu tasyahud akhir, kemudian juga waktu gunut dia nggak bersolawat kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik, ya, bimbingan kepada kita sekalian.